Orang yang berdana hebat, orang yang melaksanakan kegiatan guru penggerak adalah Anda. Sehingga ada di Anda 161 di terpuruk atau bangkit atau berkompetisi dengan sekolah lain itu Anda tertinggal, berarti Anda kualitasnya seperti itu. Dan saya yakin Anda orang yang bisa mewarnai semua. Lanjut, walaupun di situ ada kerikil-kerikil tajam, lewatin aja. Termasuk dengan saya kegiatan-kegiatan yang begitu padat, sehingga saya cukup luar biasa untuk mewarnai semuanya. Terima kasih saya Pak. yakin. Mohon izin ya Pak ya. Oke, saya dukung. Terima kasih Saya Pak. dukung. Izin untuk mengimbas saya. Siap. Terima kasih Pak Lanjut. Nanto. Oke, siap, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, antara nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan yaitu proses pengimbasan budaya positif di lingkungan Kebayoran Lama, yaitu bertempat di Aula Irma Tamrin SMP Negeri 161 Jakarta. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tesi Permata MPD. Saya berasal dari SMP Negeri 161 Jakarta. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 7. Dan di pagi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang modul 14 dengan tema budaya positif. Pendahuluannya Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu ya, sekolah ya, amin. Oke, sekolah itu ibarat tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan mampu melindungi siswa dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dengan demikian, karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Contohnya, tadi siswanya ada yang malas, jadi nggak malas. Tapi kalau ada siswa yang rajin lalu turun, nah itu kita sebagai guru harus lebih bisa menggali, mengeksplor kenapa terjadi demikian. Jadi apabila ada kasus siswa seperti ini, kita harus menggali, melihat backgroundnya dia. Oh ternyata dia itu pintar loh di SD-nya, tapi kok jadi malas di sini. Nah ternyata banyak masalah di rumahnya. Itu peran kita sebagai guru kelas ya, guru wali kelas lalu atau guru mata pelajaran. Kita bicara kepada wala, lalu kita bicara ditindaklanjuti kepada guru BK dan seterusnya. Contohnya sekolah yang menyenangkan itu murid yang tadinya malas menjadi lebih semangat. Jangan sampai kebalikannya ya Bapak Ibu. Kalau kebalikannya dari siswa yang rajin jadi malas, itu berarti kitanya gagal dalam membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, murid itu akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran apabila suatu sekolah lingkungannya akan aman dan nyaman. Di sini peran kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa mengkondisikan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, yang aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit. Nah, ini saya juga menangani kasus Bapak Ibu. Ada anak si A, dia ini dicam oleh si B.
karena si A ini ketahuan memberikan bocoran kepada guru tentang rencana-rencana mereka. Nah, sehingga si B ini anak saya kebetulan dia tuh nggak mau masuk sekolah gara-gara takut dan under pressure sama temannya. Nah, dari situ kita bisa menggali melibatkan dengan guru BK dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan positif dari semua warga sekolah. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik, nah 161 sudah melaksanakan kebiasaan baik ya. Bapak Ibu di sekolah juga udah pasti melaksanakan kegiatan baik, di mana begitu putra-putrinya datang langsung disambutkan Bapak Ibu ya. Ada sopan, kalau kami 5S ya. Jadi ada sopan, senyum, sapa, sopan santun dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu kami tadarus di kelas. Kalau untuk hari Selasa tadarus, hari Rabunya kami literasi, saya berbagi Bapak Ibu ya, siapa tahu bisa diterapkan juga di sekolahnya. Tapi saya yakin sih di sekolah Bapak Ibu juga udah diterapkan. Cuma kan kita saling sharing ya. Nah jadi hari Rabu kami literasi dan ada senam Bapak Ibu. Senam pagi itu adalah senam untuk kami guru dengan melibatkan siswa sebagai berpihak pada siswa. Artinya pembelajaran berpihak pada siswa, mereka yang menjadi instrukturnya. Kami tinggal ngikutin dan mereka hafal sekali anak-anak itu. Jadi gerak-gerakannya kami nggak perlu lagi manggil instruktur, tapi mereka yang sebagai instrukturnya kami yang mengikuti. Kami buat agendanya ini 2 bulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi minggu awal dan minggu ketiga untuk senam. Nah anak-anak yang itu bergiliran. Kalau minggu satunya kelas 7, kelas 8, 9-nya mereka literasi. Literasinya di mana? Di bawah Bapak Ibu. Mereka bawa buku dari rumah. Tapi kalau untuk kali minggu depannya, hari Rabunya mereka literasi di ruangan, di atas ditemani Bapak Ibu Walas. Mereka ada buku, note, waktu mereka tulis sudah sampai halaman berapa. Jadi ada budaya-budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Nah ini akan memicu karakter mereka Bapak Ibu, dan mereka akan menjadi anak-anak yang religius gitu ya, sopan santun, dan semua akan membentuk karakter budaya positif. Kalau hari Kamisnya kami masih ngaji juga tadarusan dengan membaca surat-surat pendek. Ada juga hataman Bapak Ibu, di suatu bulan itu kami ada hataman ya. Hataman itu kami semuanya dibagi sehingga kami bisa hatam Al-Quran dan seterusnya. Untuk yang non muslim juga sama, mereka beribadah dengan pendeta di ruangan aula sini, ada di ruangan Pak. Jadi semua itu ada Bapak Ibu. Untuk yang agama Hindu, Buddha, mereka ibadahnya ada di ruang BK atau di ruang wakil. Jadi setiap ada pembentukan budaya, dan saya yakin semua Bapak Ibu di sekolah ini juga pasti sudah melaksanakan itu ya. Oke, sekarang ini dulu ya Bu ya, sebelum saya masuk materi. Pertanyaan saya, dijawab ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang nggak setuju? Bu Amin nggak setuju, Bu Titi nggak setuju. Yang lain setuju? Setuju ada hukuman? Oke. Ya. Oh, hukumannya apa dulu? Siap. Ya, baik. Ini hanya pertanyaan aja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Artinya setuju dan tidak. Banyak setuju ya Bapak Ibu ya. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Semua setuju pasti. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul nggak? Setuju ya? Ini setuju dan tidak. Oke. Berarti nomor 1 masih setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini cukup banyak, namun singkat saja, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu saya akan share keyakinan kelas seperti apa yang sudah saya lakukan, ada dalam PowerPoint ini, foto-foto bersama siswa. Lalu kebutuhan dasar manusia itu apa aja ya Bu, dan dunia berkualitas. Lalu yang tak kalah penting adalah posisi kita selama di sekolah, 5 posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai A, B, C, D, atau E. Lalu yang ketiga, segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja saya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, boleh ke depan, ini ada paradigma sebentar, boleh bantu saya. Ini ada secari kertas, saya akan tulis ya, benda yang sangat berharga menurut saya. Saya akan tulis, saya mohon bantuan, boleh Bu Amin ke depan. Ya, ini benda yang sangat, benda berharga menurut saya, udah saya tulis. Ini ada kertasnya, sekarang saya buat sebuah, saya genggam, kemudian, nah, teman saya ini pengen tahu, kepo banget ya, kepo banget nih Bu Amin, pengen tahu, gue di depan Bu Amin, di depan, pengen tahu dia, Bu Tesi isinya apa sih itu tulisannya, dia pengen tahu banget benda apa sih benda kesayangan saya gitu kan, di depan Bu Amin. Ya, Bapak Ibu silakan lihat gimana caranya Bu Amin supaya dia tahu isi ini. Silakan Bu Amin caranya seperti apa. Bu Desi, itu apa sih? Bu Desi cantik deh, kasih tahu aku dong. Bu Desi, uangnya mana Bu? Kasih tahu aku dulu. Oke, Bapak Ibu berikan apa tuh buat Bu Amin? Nah, Bapak Ibu tadi yang pertama Bu Amin bilang apa ya? Dia kayaknya ngebujuk saya bukan sih? Jangan merayu betul biar saya cantik kan, biar saya buka gitu kan. Lalu yang kedua dengan cara apa tadi Bu? Saya sampai takut dia nanya-nanya saya pulang lewat mana gitu kan? Ngancam, saya mau diapain nanti kalau saya nggak mau buka. Oke Bapak Ibu, untuk itu ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain supaya bisa buka ini dengan cara membujuk, ada juga dengan cara mengancam, ada juga dengan cara menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja asal saya bisa membuka kepalan tangan. Itu yang kita lakukan, betul Bapak Ibu? Ya, ini sekedar paradigma aja ya Bapak Ibu. Nanti ada teori perubahan paradigma Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui juga, ya. Oke, akan saya lanjutkan di sini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Tadi itu teori kontrol Bapak Ibu. Ilusi bagaimana guru mengontrol murid. Nah, kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu pernah dikritik nggak sama teman-temannya? Saya sering Pak Bu. Ya, Bu Tesi jangan gini-gini dong. Ada yang secara halus menyapa, ada yang secara keras, ada yang secara terang-terangan menyapa gini-gini. Kan memang beda-beda temperamen orang ya Bu ya. Jadi saya sebagai seseorang yang biasa, saya menerima, oh ya udah, saya mencoba memahami Bapak Ibu. Oh ya udahlah, mungkin memang karakternya gitu, nggak apa-apa. Tapi kritikan itu dapat membuat orang merasa bersalah apabila memang dia tuh orangnya nggak kuat. Tapi dapat juga menguatkan karakter. Jadi kalau untuk saya pribadi, kritikan itu saya coba untuk menguatkan karakter saya. Walaupun kadang suddenly sometimes membuat saya, ya Allah kok kayak gini banget sih, gitu kan, karena menyampaikannya, gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu nanti kalau untuk menyampaikan kepada teman, kritikan itu ya karena kan kita kita nggak tahu hati orang ya. Kritikan itu yang sifatnya membangun tapi tidak menghujat gitu ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ilusi bahwa sama ke siswa juga gitu Bu. Kita kalau mengkritik siswa jangan sampai menyakiti hati mereka gitu. Ini sangat penting karena gini Bu. Apa yang kita ucapkan ke siswa itu akan terbawa terngiang sampai dia dewasa kelak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, ini sangat benar. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mempunyai hak ya untuk memaksa siswa, benar? Contohnya, anak-anak coba buka buku ini, anak-anak kan buka, nurut. Coba kita pelajari ini semua skenario yang kita buat, anak-anak akan mengikuti. Karena kita punya hak untuk memaksa. Memaksanya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Inilah perubahan paradigma dari yang tadi ini, yang saya kasih contoh sama Bu Amin ya. Oke, sekarang disiplin. Bapak Ibu,
Untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang paling baik adalah yang paling tepat yang biasa kita lakukan adalah penerapan disiplin. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama diri saya sendiri, sama Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit. Ya, gak enak banget deh gue sama teman gue. Ya udah deh gue ikut-ikutan deh. Padahal hati kita berontak ya. Misalnya kita diajak ke suatu tempat kafe untuk acara kumpul-kumpul, tapi kita nggak kepengen. Tapi karena ada rasa nggak enak, makanya kita main ke sana. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Namun terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau entah apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi ini adalah penerapan disiplin. Jadi intinya untuk menciptakan lingkungan positif kita harus melakukan disiplin di sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini cepat saja. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Karena kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan patuh. Benar nggak? Iya. Apakah benar seperti itu? Benar nggak disiplin itu kaitannya dengan tata tertib, teratur dan patuh? Sama apa? Sama peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman Bapak Ibu. Iya nggak sih? Iya. Anak di luar sana nggak pakai kaos kaki warna putih panjang semana nih, hampir sebetis ya. Kita hukumkan, ambil buku poin, tulis. Anak nggak pakai ikat pinggang, kita ambil, kamu nggak patuh sama peraturan. Itu menghukum anak apa tidak? Nah, kita akan belajar nanti hukuman apa, konsekuensi apa, restitusi itu apa, sehingga kita semua paham ya. Justru itu. Nah, jadi gini, padahal hukuman dengan disiplin itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman, makanya tadi saya tanya, Ibu setuju nggak hukuman mendisiplinkan anak? Setuju. Tapi hukuman adalah alternatif terakhir dan kalau bisa jangan kita gunakan. Caranya seperti apa? Nanti saya akan bawa Ibu ke materi ini yang lebih lanjut. Kalau jangan hukuman, apa dong Bu Tesi? Nanti akan saya ajak ya. Oke, disiplin adalah proses pembelajaran. Disiplin merupakan pendekatan mendidik untuk melakukan kontrol diri anak dan membentuk kepercayaan diri mereka. Confidential. Perlu Bapak Ibu ketahui, setelah ini jangan lagi ada acara hukum-hukuman di sekolah untuk disiplin, karena disiplin berbeda dengan hukuman, ya. Walaupun kita sering menerapkan disiplin dengan teknik hukuman, tapi tekniknya ada bermacam-macam Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Itu yang perlu kita ketahui. Disiplin adalah belajar bagaimana siswa jangan kita kasih hukuman, tapi dia menyadari kesalahannya. Dan mereka akan belajar terus. Oh iya, kemarin gue ditegur sama bagian kesiswaan, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Ya udah, akhirnya mereka nggak pakai. Gitu ya Bu. Oke, nah dalam budaya kita makna disiplin itu sudah berubah Bu, menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah inilah Bapak Ibu di budaya kita yang harus kita yang harus kita pahami dan kita ganti dengan konsekuensi atau restitusi nantinya, bukan hukuman. Ya, tadi dikatakan bahwa hukuman adalah alternatif terakhir. Kecenderungan umumnya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga tidak akan tercapai apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu kan Ki Hajar Dewantara siapa? Bapak pendidikan kita. Kenapa sih apa-apa dikaitkan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan
Ibu udah tahu nggak murid merdeka itu apa? Murid merdeka, ayo Bu Haji. Ya, ada lagi? Bu Fadila boleh? Muridnya merdeka. Betul. Ya, bisa belajar meskipun tidak tetap di dalam kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan itu sehingga memang murid zaman now adalah murid yang merdeka, ya. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka. Jadi dalam kelas kita jangan mengajar pada saat kita mendapatkan ilmu di mana usia kita seusia mereka, di mana guru kita zaman kita waktu masih SMP kan dulunya beda sama zaman sekarang. Tuh kita nggak bisa nerangin ala zaman dulu. Kita nerangin harus sudah pakai LCD, PowerPoint, harus mengajak mereka aktif, atau tanya jawab pakai Kahoot, atau pakai Google Slides, itu semuanya ada, pakai puisinya, dituntut kayak gitu Bapak Ibu sekarang. Nah, di situ mereka akan bisa mengeksplor ilmu mereka. Jika tidak, jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri. Disiplin yang ada motivasinya ada dua, ada dari dalam kita, ada dari luar. Kalau dari dalam kita dia nggak punya juga, kita lah yang harus membagikan motivasi kepada siswa tersebut. Jadi kalau siswa itu motivasi dari dalam dirinya dia belum punya, kita sebagai guru harus bisa membangkitkan motivasi eksternal agar mereka dapat menggali apa yang mereka mampu. Itu ya Bapak Ibu. Dengan kata lain bahwa disiplin mempelajari how to control self. Bagaimana kita mengkontrol diri kita, dan how we control to choose. Bagaimana kita memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang ada. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia tanggung jawab akan apa yang dia lakukan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu perlu ketahui tadi untuk disiplin positif paham semua ya. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan hukuman. Hukuman hanya alternatif terakhir. Lalu apa potensi yang bisa kami lakukan? Nanti ada konsekuensi, ada restitusi, akan saya jabarkan nanti. Lalu berikutnya nilai-nilai kebajikan. Apa sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu? Ayo sebelum saya masuk ke materi lebih jauh, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan siswa apa aja? Ya, berdoa Kiana, sopan santun. Ada yang dalam profil pelajar Pancasila siapa yang masih ingat? Ayo, sudah pada pakai kurikulum merdeka kan? Masa kita lupa? Ada berapa? Bu Yuni, satu, dipandu sayanya. Profil pelajar Pancasila ada ketuhanan, beriman ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya yang pertama itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua kebinekaan global. Lalu yang ketiga berpikir kritis, mandiri, kreatif. Gotong? Ayo, udah pada melaksanakan proyek kan? Alhamdulillah. 161 mau melaksanakan proyek yang ketiga Bapak Ibu. Ya, yang pertama udah judulnya tentang bukan kebinekaan, kearifan lokal, Betawi. Lalu yang kedua kemarin Desember itu tentang kebinekaan global. Nah itu anak murid di sini itu pakai drama musikal Bapak Ibu. Jadi ada Roro Jonggrang, ada lagi tentang kisah Danau Toba. Nah itu mereka action sendiri. Ada fasilitatornya di sini. Nanti Bapak Ibu kalau memang mau diskusi bersama kami persilakan gitu ya. Nanti saya akan sedikit kita berbagi tentang proyek Alhamdulillah sukses, dan kebetulan ada anak-anak kuliner juga Bapak Ibu. Anak-anak kuliner menjajakan makanannya. Jadi kami setting banget ya. Oke. Ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Salah satu nilai kebajikan ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah standar pendidikan nasionalnya. Tujuan mulianya adalah penerapan disiplin. Jadi
positif tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa saya harus menjelaskan nilai kebajikan? Karena di sana ada profil pelajar Pancasila. Contohnya disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Dan ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat dan merupakan kompetensi lulusan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar teori saja. Nilai kebajikan itu akan di sini ada yang dari profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini nggak boleh dilupakan karena kita adalah melaksanakan kurikulum merdeka. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini untuk yang profil pelajar Pancasila yang tidak boleh kita lupakan. Ada lagi, ini ada 4 institusinya, yaitu dari IPO, Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ada antusias, empati, keingetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi dari 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation atau IHP. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Oke, kalau melihat ini kan indah banget ya Bapak Ibu ya. Petunjuk seumur hidup. Nah, ini yang sangat penting. Lifelong guidelines and life skill. Keterampilan hidup apa sih buat siswa? Dapat dipercaya. Anak-anak itu pengennya bisa dipercaya Bapak Ibu. Lurus hatinya. Mereka sebagai pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Memberikan yang terbaik dalam dirinya. Lalu petunjuk hidupnya seperti apa? Peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, luas, fleksibel, berorganisasi, mereka harus ya Bapak Ibu ya. Kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor itu jangan sampai tegang, maksudnya integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan tanggung jawab sama persahabatan. Jadi Bapak Ibu, kaitan disiplin positif ini kaitannya sangat erat dengan nilai kebajikan karena dengan disiplin positif kita dapat mengembangkan, memunculkan karakter nilai-nilai kebajikan gitu. Tidak lagi berupa hukuman. Baik Bapak Ibu, masih semangat nggak? Materinya masih banyak. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, yang tadi saya jelaskan ke Bapak Ibu. Hukuman itu perlu nggak sih Bapak Ibu buat siswa? Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori motivasi. Motivasi itu ada dari 3 hal. Ada 2 hal. Dari dalam diri, namanya internal. Ini eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oke, ini teori perilaku manusia yang saya katakan. Apa sih yang mendasari kita melakukan sesuatu? Apakah kita pengen mendapatkan uang? Apakah kita pengen dipuji orang? Apakah kita pengen mendapatkan senyuman? Nah, itu ada motivasinya ya. Jadi semua eksternal, Yang eksternal itu ada 2 di sini contohnya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau yang ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang dari diri sendiri, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, poin ketiga ya. Oke. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah hukuman tingkat terendah kita melakukan sesuatu. Yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan? Halo Bu Suwani, silakan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya.
Bapak Ibu, ini yang tadi saya jabarkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon setelah ini Bapak Ibu tolong benar-benar dipahami hukuman itu apa. Saya juga baru tahu setelah saya belajar ini Bapak Ibu. Tadinya saya terbiasa menghukum siswa karena saya pikir itu adalah hal yang biasa boleh kita lakukan. Karena disiplin itu menurut saya harus patuh gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau minum silakan ya. Saya izin minum sebentar boleh. Selamat datang Bu Trian, Bu Suwardi, Suwarsi. Bapak Ibu silakan mau ambil minuman nggak apa-apa? Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Hukuman sifatnya arah. Benar nggak? Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya, nggak mungkin hukuman dua arah. Selama ini hukuman satu arah ya Bapak Ibu. Tapi kita tidak menyadari itu. Dari pihak siapa? Guru. Muridnya, mereka hanya menerima hukuman saja tanpa mereka bisa, tanpa melalui suatu kesepakatan. Betul nggak? Kadang itu yang kita lakukan. Kadang kita langsung menghukum mereka sepakat dulu, tapi kayaknya sih sekarang kita udah melakukan kesepakatan ya, sepakat dulu ya. Tapi biasanya jarang. Kalau hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dulu dari kita sebagai gurunya, baik sebelum ataupun sesudah kejadian. Hukuman biasanya berupa fisik atau psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Is that true or not? Betul nggak? Ya, betul ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya, Bapak Ibu udah memahami hukuman ya, pengertiannya dulu ya. Pengertiannya, kita kan biasanya langsung masukkan hukuman aja, pengertiannya apa kita nggak ngerti, gitu kan? Nah sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk terbuka wawasan bahwa hukuman itu adalah, yaitu tadi sifatnya hanya satu arah dari kita sendiri, tanpa ada kita deal dulu dengan siswa. Nah, konsekuensi, jadi ada 3 Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Mana yang paling baik yang seharusnya guru lakukan? Yang kedua, konsekuensi. Apakah ini Bu yang lebih baik dari hukuman? Kita lihat Bapak Ibu. Konsekuensi itu apa ya Bu? Nah, disiplin bisa dilakukan dalam bentuk konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu sudah terencana. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, spontan, nggak pakai kos kaki hukum. Kasih 5 poin, itu suruh ngapain gitu kan ya? Nggak pakai gesper, suruh ngapain kan hukuman ya? Oke. Kalau konsekuensi dia udah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh siswa dan murid. Jadi ada sepakatnya dulu. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Betul tidak? Yang ada dalam tata krama itu konsekuensi bukan. Konsekuensi atau hukuman. Buku tata krama kita bagikan kepada siswa untuk konsekuensinya. Apabila kamu melanggar, maka kamu akan kena poin sekian. Apabila kamu tawuran, maka konsekuensinya adalah begini. Gitu kan Bu? Nah itu adalah konsekuensi. Jadi beda dengan hukuman. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ada negatifnya Bu. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya sudah diukur. Misalnya, buku tata krama kan ada ya, udah berapa kali nih anak melakukan hal. Itu kan ada kan ya? Sampai 3 kali kamu nggak pakai hukumannya ini ya. Ada kan Bu? Terdata
murid itu nggak nyaman. Setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus, benar nggak Bu? Menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Padahal itu adalah waktu dia bermain bersama temannya. Tapi kan kesalahan siswa sendiri. Betul kesalahan siswa. Cuma tanpa kita sadari kita telah merenggut waktu bermain mereka. Ya. Bagaimana dong caranya? Kan gitu ya Bu ya, supaya mereka sadar kan gitu. Kita lihat lagi ke bawahnya Bapak Ibu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui murid sebelumnya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi agak lebih baik dari hukuman, namun siswa tetap merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru adalah memonitor murid. Ini image kita dalam wajah mereka. Kalau kita menerapkan konsekuensi, Bapak Ibu, ini yang harus saya sampaikan, ya. Oke, materi ini nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Sudah usah dicatat, nggak apa-apa. Yang penting dipahami bahwa saya pun sebelum menerima pembelajaran materi ini, saya lebih ke arah hukuman atau konsekuensi lah, gitu ya, mendekati konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman, kalau untuk konsekuensi dalam jangka waktu pendek, mereka masih tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan. Kalau untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Lalu untuk hukuman berupa paksaan. Tapi konsekuensi, karena ada kesepakatan tadi, maka kita memberikan respon dan stimulus dan respon. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dalam konsekuensi ada stimulus tanggapan, stimulus responnya. Kalau untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang tanpa kita sadari. Tapi kalau untuk konsekuensi akan mendorong anak agar dia bisa menyesuaikan diri, tidak menyakiti dirinya. Karena ada kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Apabila kamu melanggar, maka yang poinnya adalah ini. Maka mereka secara tidak sengaja kita mendorong mereka menyesuaikan diri. Lalu untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, benar nggak Bapak Ibu? Kalau hukuman, ibu tak dihukum ketemu dia lagi, udah deh, dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Padahal kita tahu, guru tuh tahu banget kesalahan siswa, tapi dia berusaha mengungkit kesalahannya. Tapi kalau dengan konsekuensi, justru anak itu akan belajar mematuhi peraturan, tidak menyembunyikan kesalahan, karena dia akan meminimalisir kesalahan. Jangan sampai saya berbuat sesuatu yang salah. Nah, untuk hukuman akan muncul di siswanya rasa marah, rasa bersalah, dia dipermalukan dan dia merasa tidak dihargai Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi, siswanya akan merasa kehilangan hak. Dia masih tidak nyaman karena dia diasingkan sementara. Betul nggak? Iya. Ya udah deh, kamu keluar kelas aja deh. Kita sering ya kayak gitu, saya juga. Udah, kamu keluar kelas deh, kerjain PR-nya. Sama. Padahal haknya dia untuk mendapatkan pembelajaran. Sama Bu, saya juga sebelumnya seperti ini juga Bu. Tapi setelah saya belajar, oh iya, itu tidak baik saya lakukan gitu. Ada cara lebih elegan, ada cara yang lebih cantik yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, yuk Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk, boleh saya dibantu dong, Pak Ali Satono, boleh. Kira-kira nomor 1 ini dibaca ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya gini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Tulis sampai 100 kali tanda tangan orang tuanya. Bawa ke sekolah tanda tangan ibu. Siapa yang masih menerapkan ini di sekolah? Nggak ada lah. Oh, masih ada memuji, nggak apa-apa. Kita kan belajar dari kita untuk kita ya. Setelah ini nanti kita bisa introspeksi gitu kan. Setuju hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman?
tertulis, padahal waktunya di bermain. Kita merenggut waktu bermain mereka. Hukumannya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu pahami ya. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gara-gara terlambat, dia keliling halaman 2 kali. Setuju hukuman atau konsekuensi? Hah? Ayo Pak, dibantu konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya? Masuk keliling fisiknya kan? Oke, fisiknya nih, fisik maupun hati hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena dia gak pakai masker ke sekolah. Masya Allah, ada yang kayak gini. Hukuman bukan? Iya, fisik yang kena. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, alhamdulillah ya, betul. Lalu berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja, tulisnya kesenggol. Alhamdulillah, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena karena tidak mengenakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Sorry, ini kalimatnya kurang, kata-katanya tidak. Murid disuruh disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah. Tidak ya maksudnya ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bukan, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, iya kan? Apa hukuman? Konsekuensi, betul. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Alhamdulillah Bapak Ibu berarti paham sini ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Dua-duanya baik ke Bapak Ibu? Ada baiknya, ada tidaknya. Kita lihat lagi yang terakhir Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Siapa Bapak Ibu yang sering memberikan penghargaan ke siswanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bapak Ibu kasih nilai 9. Reward bukan? Kamu baris antri yang benar ya. Kalau enggak, Ibu enggak akan kasih ini loh, apa sih? Bintang, siapa yang mau dapat bintang? Saya Bu, dia baris rapi-rapi, dia dapat bintang 5, baris semua rapi-rapi. Penghargaan bukan? What happened I know Bu, kalau kita nggak memberikan itu kepada siswa, apakah mereka akan queue up antri? Apakah mereka akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua? Dengan Ibu tidak ngasih nilai. Salahkah itu kita terapkan? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Secara tidak sengaja kita memberikan ketergantungan kepada mereka. Bisa nggak Bu cara lain supaya anak-anak itu barisnya teratur? Bisa, tanpa kita harus kasih embel-embel. Ayo baris yang rapi, kalau nggak rapi nggak Ibu kasih bintang. Anak-anak kan udah sepakat, ada bintang 5, bintang 3. Semakin banyak bintang semakin bagus nilainya di rapot, nggak gitu kan ya? Nah itu tuh secara tidak langsung kita membuat membuat ketergantungan kepada mereka. Jadi mereka akan tergantung. Gue mau jawab pertanyaan Bu Tesi, pasti dikasih nilai 10. Pasti mereka kayak gitu. Makanya dari sekarang kita jangan memberikan penghargaan. Penghargaan itu bukan kayak penghargaan sertifikat itu bukan. Maksudnya penghargaan di kelas gitu ya. Suka kayak gitu ya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, artinya kurang tepat tuh Bu. Kalau supaya anak-anak antri di depan dan mereka barisnya rapi, kita berikan penghargaan kurang tepat. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, ya. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas. Tadinya mereka memang bisa sepenuhnya, tapi karena cuma untuk dapat nilai, mereka belajar, berusaha baca. Penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana kaitannya Bu? Ada yang tahu? Penghargaan mematikan kreativitas. Ada yang tahu nggak? Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Ya, kalau untuk mematikan kreativitas, tahu ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sengaja dengan hukuman yang seperti ada di depan itu, anak-anak punya kreasi sendiri. Misalnya mereka ingin barisnya kayak gini, atau mereka ingin mengemukakan pendapat, ya. Tapi karena kita kasih tadi dengan penghargaan, jadi ada yang tidak tersampaikan dari siswa tersebut. Itu untuk yang mengemukakan kreatifnya mereka. Lalu untuk mengurangi motivasi intrinsiknya, jadi menghilangkan motivasi dari dalam diri. Jadi tidak ada kesadaran apa dari dalam diri mereka untuk berbaris antri. Budaya antri itu nggak ada. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua siswa. Jangan cuma itu aja Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang pengen kreatif tadi kita mana mau ngasih nilai, jadi dia mau kreatif jadi nggak jadi, ya. Karena misalnya yang kreatif tadi misalnya dia agak malu-malu gitu loh Bapak Ibu. Memberi pengakuan secara konsisten berkesinambungan, fokus kepada proses. Inilah bentuk-bentuk kita bisa memberikan penghargaan kepada siswa. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, hukuman udah, konsekuensi udah, kemudian restitusi. Restitusi itu apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter mereka lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, jika ada anak yang bermasalah, kita itu jangan langsung ngejudge mereka, namun kita panggil mereka. Ya sudah, ada 3 hal nanti akan saya sampaikan dalam pola penanganan restitusi. Namun setelah ini ya, ciri-cirinya ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut melihat ke dalam diri mereka. Lalu yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, cara yang paling baik dari hukuman dan konsekuensi. Yang ketujuh, fokus pada karakter, non action. Lalu restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi ini sangat penting untuk restitusi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami. Ya, ini ada contoh identitas gagal dan ini yang sukses. Ini hukuman, ini konsekuensi dan ini restitusinya. Kita dua-duanya membentuk menuju disiplin. Kalau untuk restitusi merupakan pilihan, tadi sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian menguatkan siswa. Saya hanya membahas yang bagian terakhir karena tadi sudah di sini kita bahas semua. Oke. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, masalah akan terpecahkan, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah pada jangka waktu yang panjang. Contohnya, dalam menangani siswa, ngomongnya kayak gini Bu, kita Bu, kalau hukuman ya Bu, pokoknya kamu harus, itu tuh hukuman Bu. Tapi kalau konsekuensi ngomongnya gini Bu, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pernah nggak Bapak Ibu kita bertanya seperti itu kepada siswa kita dalam menangani kasus? Pernah nggak Bapak Ibu? Iya. Apa yang bisa kamu lakukan sih Nak untuk memperbaiki masalah ini? Jarang ya Bu ya kita melakukan itu ya? Ya, sama saya juga Bu. Murid, anak membenci peraturan. Kok konsekuensi, anak menghormati peraturan, netral. Kalau ini negatif semua nih hukuman. Kalau untuk konsekuensi dia netral. Kalau untuk restitusi dia positif. Murid akan menghormati orang lain. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Siapa yang sudah? Ibu tahu kesepakatan kelas? Sama nggak dengan keyakinan kelas? Contohnya gini, yang kayak gini loh, dari sebentar ya, saya contohin. Sebelum kita masuk bulan Januari ya, tanggal
Siapa yang sudah memulai dengan dirinya di kelas, membuat kesepakatan dulu semester 2 bersama siswanya di kelas. Misalnya ibu wali kelas 9G, ya, ibu udah bikin kesepakatan belum sama siswa? Deal-dealannya, kok orang bilang mah deal-dealannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah ada nilai-nilai moralnya Bapak Ibu. Nilai moral, nilai kebajikan, profil pelajaran Pancasilanya kita masukkan di sana. Nah ini perlu Bapak Ibu lakukan. Jangan sampai kita masuk kelas nggak ada perjanjian sama siswa dulu, sehingga siswanya tuh nggak merasa ada keyakinan kelas gitu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dan seterusnya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan dan seterusnya? Nah ini Ibu kegiatan yang sudah saya lakukan, bisa dilihat di sini. Ini saya beserta siswa sedang membuat keyakinan kelas saat pembelajaran. Saya mengajar 36 jam, di situ ada 9 kelas. Nah, 9-9-nya saya buat keyakinan kelas dulu. Saya membuat keyakinan kelas dengan melibatkan siswa, jadi tidak satu arah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan itu. Cuman mungkin judulnya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini keyakinan kelas. Oke. Mereka buatnya di mading dari pakai apa namanya? Kertas itu apa? Apa tuh? Bukan apa namanya kecil. Post-it, Masya Allah. Iya Pak Ali, saya pakai post-it, saya tempel. Ya udah, saya kasih satu-satu anak, 40 anak itu langsung bikin. Nah nanti kami gabungkan apa yang sama. Yang sama dijadikan satu dalam sini. Ya, oke. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja. Ini contoh dari punya orang keyakinan kelasnya. Oke. Nah saya buatnya modelnya ada yang kayak gini Bu, nanti ada di bawah. Modelnya kayak gini, ada lagi modelnya yang saya tulis di sini. Ada lagi yang modelnya anak-anak tulis di sini Bu. Nah dari mereka satu-satu siapa yang mau nulis ke depan, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Kalau mereka ada yang bully, ada yang itu, saya akan langsung panggil. Saya akan mengingatkan mereka. Kamu masih ingatkah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi itu pendekatannya kayak gitu Bu. Itu fungsinya keyakinan kelas. Jadi kalau ada masalah, itu keyakinan kelas kita kembalikan ke mereka. Kita tanya lagi, kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Kamu melanggar nomor berapa? Itu Bu. Nah ya. Jadi ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini membuat keyakinan kelas lalu melibatkan siswa. Karena setelah saya banyak Bu, ada 9 saya buat kayak gini. Ada yang di mading, ada yang buatnya pakai infografis. Nanti setelah ditulis di papan tulis, mereka buatnya di infografis Bapak Ibu. Ini kayak gini contoh. Keyakinan kelas ya. Nah ini masih kesepakatan harus kita ganti dengan keyakinan. Nah keyakinan kelas ini ada contohnya kerjasama menjaga kebersihan kelas, hadir di kelas tepat waktu, disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, tidak makan di kelas, menghargai orang lain, memakai seragam, disiplin, tidak berkata kasar dan menghargai antar teman. Lalu melengkapi menjaga sopan santun. Jadi ada karakter profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Ini adalah contoh. Baik Bapak Ibu, ini ada budaya positif. Intinya adalah lingkungan positif. Lingkungan positif kita buat dulu. Keyakinan kelas kita buat. Jadi kita mulainya dari peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat dengan keyakinan kelas. Lalu kita ciptakan lingkungan yang positif, baru akan tercapailah budaya positif. Jadi ini step-stepnya ya Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan budaya positif tidak bisa langsung dari ayo keyakinan kelas enggak. Peraturan kelas kan ada. Kita buat keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas kita ciptakan lingkungan yang positif di kelas. Karena kalau udah keyakinan kelas kita buat, insya Allah lingkungan akan positif. Lalu muncullah budaya positif. Oke Bapak Ibu, contohnya ini ada sekolah, kesepakatan kelas ya, datang tepat waktu.
menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami guru murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sekarang ini silakan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tolong diisi Bapak Ibu. Kira-kira ini karakternya apa? Karena tadi saya katakan bahwa kesepakatan peraturan kelas beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa Bapak Ibu? Ada karakter, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila. Siapa yang mau jawab nomor 1? Silakan. Jawab, boleh depannya Bapak Ibu ya. Putrian, Mangga, nomor 1 apa nih, selalu kembalikan buku tempatnya. Terus tanya saya, kenapa? Kan tadi ada di sini, kenapa? Nah ya, oke. Yang mana merupakan keyakinan kelas mengapa? Ya. Selalu kembalikan ke buku tempatnya keyakinan kelas bukan? Ya. Masya Allah, keren sekali ya. Iya benar Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Ya, dia punya karakternya, yaitu karakternya apa? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang apa ya? Karakter profil pelajar Pancasila artinya ya, antara lainnya gitu ya. Oke, yang kedua siapa mau jawab sana? Bu Fadilah boleh ke depan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Karakter untuk keyakinan kelas itu menurut saya itu adalah apa ya namanya? Menghargai. Ya, menghargai orang lain. Oke, gimana Bapak Ibu setuju ya? Benar nggak? Iya, benar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, benar ya Bapak Ibu, tidak dilarang mengganggu orang lain. Siapapun temannya nggak boleh mengganggu. Itu adalah keyakinan kelas dengan pembentukan karakter apa? Keamanan, betul nggak? Iya, keamanan dan karakternya adalah menghormati dan menghargai orang lain. Tapi ini untuk keamanan ya Bapak Ibu ya. Nah jadi seperti itu, ada keamanan, kesehatan dan seterusnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, positif. Apa nih? Disiplin, betul ya. Keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Positif. Dilarang melakukan kekerasan berarti apa ya? Keamanan, betul, keamanan. Nggak boleh bully dan seterusnya. Keamanan ya Bapak Ibu. Dilarang menggunakan
dengan narkoba. Ada 2, kesehatan dan keamanan. Betul. Bergantian menunggu giliran. Disiplin, keyakinan kelas. Gunakan masker, keamanan, kesehatan, disiplin juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan, ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut ke poin keempat ya. Sebentar, kita bisa selesai. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, betul nggak kita punya kasih sayang dan rasa diterima? Tuh ya. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Semua ini kita lakukan untuk bertahan hidup, ya. Oke, kebutuhan bertahan hidup. 1, makan, minum, betul? Ya, supaya bisa hang on gitu ya, bisa long life, insya Allah, ya enggak? Kenapa kita makan? Ya supaya bertahan hidup. Kenapa kita minum? Supaya bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa kita penuhi dengan makan, olahraga, dan memberikan perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Kepada anak-anak kita di rumah atau sekeliling kita. Kasih sayang rasa diterima. Contohnya apa sih Bu? Contohnya berbagi kayak gini kan kita rasa kasih sayang ya. Oke, berbagi, kerjasama. Kebutuhan ini mencakup aspek sosial dan psikologis. Lalu kekuasaan dan penguasaan. Nah ini ketika seseorang ini didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan, ya. Insya Allah kita semua ada ya Bu. Lalu kebebasan, kebutuhan akan memilih dan membuat pilihan. Kadang kita memilih di antara pilihan yang sulit ya, Bu Trian. Curcol ya Bu Trian, pengalaman pribadi. Memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplor dan hal-hal baru. Lalu kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan itu apa sih Bu? Gitu kan? Rasa senang, gembira, humor, tertawa. Bermain sambil belajar juga bisa, sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Kalau kita belajar jangan pegang-pegang sama siswa ya Bu. Tapi minimal mereka bisa masuk ke dalam materi yang kita berikan. Nah Bapak Ibu yang tak kalah penting yang harus kita pahami adalah ini. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru adalah sebagai pernah menangani kasus siswa dengan penghukum. Posisi kita sebagai 1 penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, monitor, lalu yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, sebelum saya belajar ini, saya itu sebagai 3. Saya posisi selalu sebagai 3. Alhamdulillah saya nggak pernah sebagai 1. Saya juga nggak pernah membuat sebagai 2. Saya selalu ketiga. Tapi ya, saya nggak pernah monitor ketiga dan keempat. Saya belum tahu itu manajer seperti apa. Ternyata tingkatan yang paling adalah manajer. Nah, kita bahas tuh satu-satu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada di posisi mana? Sebelum saya bahas, kalau saya tadi bilang saya 3. Ternyata masih belum bagus itu Bu. Saya ada di posisi 3 sebelum saya belajar ini. Tapi setelah saya belajar ini, saya menangani siswa lagi, saya masuk ke posisi manajer. Apa sih posisi manajer? Bapak Ibu cukup dalam hati ya. Saya sebagai penghukum kah? Saya sebagai pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman? Atau sebagai pemantau siswa? Atau sebagai manajer? Sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan sekolah memerlukan sistem. Ini dikecil dulu ya. Sistem, kelihatan kan Bapak Ibu? Atau alat yang dapat lebih menekankan pada murid-murid. Bahasanya kayak gini Bu, kalau gurunya Bu, kita sebagai posisi hukum, dia bilang gini, patuhi aturan saya, atau awas saya. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti
sih kamu yang selalu terakhir selesai? Aduh, Masya Allah, saya pernah loh Bu kayak gini sebenarnya ya. Ya udah, kita introspeksi aja ya Bu ya. Saya ada di posisi mana? Ini saya izin minum lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan diminum dulu ya. Mangga sambil minumnya. Saya tadi minum terus nih. Sekarang kita lanjut ke posisi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Sebagai apa tadi? Pembuat orang merasa bersalah. Sebagai orang pembuat merasa bersalah. Ibu diambil minumannya, silakan Bu. Iya, ada kue, ada keripik, ada itu, silakan. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari seorang guru kepada siswanya kalau dia membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa saya sama kamu. Pernah nggak Bu kita ngomong kayak gini ke siswa? Pernah ya? Pernah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Ibu harus ngasih tahu kamu nak? Nah itu tuh membuat siswa menjadi merasa bersalah. Jangankan siswa, anak kandung kita mungkin di rumah kayak gitu Bu. Makanya anak-anak tuh kita harus tahu banget ya. Ya so dewasa deh saya. Padahal saya sering melakukan ini juga kadang di rumah ya. Ya Allah, belajar membuat kita semakin ya Allah. Ternyata yang gua lakuin itu masih salah ya. Oh, pantas anak saya kayak gini gitu dan seterusnya ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu anak Bu, kita ngomong gitu dia akan merasa semakin bersalah Bu. Jadi kalau anak udah bersalah, jangan dibikin bersalah lagi gitu Bu. Bagaimana cara kita? Emang kita nggak boleh Bu Tesi kayak gini-gini supaya mereka menyadari? Boleh, tapi bukan itu caranya. Ada cara yang lebih elegan dari itu. Dan ternyata itu tidak menyakitkan hati siswa. Gimana coba Bu ya tadi udah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka sendiri. Gara-gara kita gurunya agak sedikit mengkerdilkan mereka. Murid merasa tidak berharga Bapak Ibu dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sama anak kita juga di rumah kayak gitu. Dia kalau kita ngomong kayak gitu, coba udah berapa kali, gimana sih kamu ngomong udah ngomong berapa kali kamu masih buat kayak gini juga. Nah anak itu akan mempunyai penilaian dirinya tuh makin buruk Bu. Dan mereka merasa anak itu tuh gak berharga. Bahwa mereka menyadari mereka sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedih ya Bu? Sedih ya? Iya. Saya juga sedih Bu ternyata. Oke, yang ketiga teman. Ini yang udah saya lakukan Bu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Saya anggap ternyata ini benar Bu. Ini yang paling baik. Ternyata belum Bapak Ibu. Tapi saya melakukan ini ke siswa. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bapak Ibu tahu persuasi kan ya? Persuatif ya? Bujukan ya? Oke. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa positif. Positifnya apa? Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Tapi di sini wibawanya guru jadi berkurang. Yes. Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Karena kita saking dekatnya sama siswa ya. Ayo dong bantu ibu dong lah gini-gini ya. Nah ini sebagai teman. Ayo, masa sih masih ingat gak sih bantuan Bapak selama ini? Wah. Ayo, masih ingat gak bantuan ibu selama ini gitu? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Waduh, jangan ya. Nah ini ternyata kata-kata yang terlontar dari seorang guru. Kalau gurunya menganggap menangani siswa dengan cara teman. Pemantau. Saya nggak pernah sini Bu. Pemantau itu ternyata memonitor. Pernah memonitor tapi datanya kita lihat.
Kalau kita berdasarkan by data, namanya pemantau. Guru sebagai pemantau atau monitor. Bagus nggak ya? Bagus. Biar kita bisa punya data, benar kan? Nggak salah kan Ibu ya? Punya data anak ini kemajuannya sampai di mana? Tapi itu adalah sebagai baru tahapan monitor pemantau. Salahnya di mana sih gitu kan? Monitor biasanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab akan perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau hanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang mudah kita sepakati. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan mana hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ngomongnya kayak gini Bu, pemantaunya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya tahu kan? Konsekuensinya tahu kan? Nah, biasanya posisi ini kita menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Ya, itu tadi ya Bu ya, monitor. Bagaimana dengan yang terakhir Bapak Ibu? Yang terakhir ini adalah manajer. Manajer itu apa ya? Posisi mentor. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer, telah sisi teman maupun monitor atau pemantau. Bisa jadi di waktu tertentu kedua posisi itu akan diperlukan. Namun, bila murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi dan menjadikan mereka sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kalau kita sebagai manajer, maka murid akan kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada saat bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Tadi sudah saya katakan bahwa bila ada murid bersalah, kita ajak ngobrol. Oke nak, apa yang kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas? Ya, iya Bu, saya meyakini. Kalau kamu sudah meyakini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kalau dia jawab, oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas nomor 5, yaitu menghargai orang lain. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita posisinya restitusi itu kayak gitu Bu, posisinya keyakinan kelas. Kita mengadakan pendekatan dengan siswa melalui jalur restitusi tadi, dengan kita posisinya sebagai manajer. Oke. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ya. Guru berbuat. Contohnya kalau menghukum, menghadik, menunjuk, meyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, dia ceramah aja. Ibu kecewa loh nak sama kamu, itu membuat rasa bersalah, gitu ya. Tapi kalau teman membuat alas-alasan buat muridnya. Lalu pemantau menghitung, mengukur, udah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini nak, itu mengukur pemantau. Tapi kalau manajer, dia akan tanya terus, mengajukan pertanyaan. Itu kalau guru berbuat. Kalau guru berkata, penghukuman nih. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain deh. Nah, itu guru sebagai penghukum. Kalau dia ngomong, gurunya pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu tuh lelah sekali mengatakan, capek deh, ibu stres banget sama kamu. Aduh, itu sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Terus kalau sebagai teman gimana? Ayolah, lakukan demi ibu ya nak. Masa kamu gak mau sih? Ingat gak ibu pernah membantu kamu? Aduh, itu sebagai teman. Nah, pemantau kan tadi monitor ya. Apa peraturannya? Pasti kayak gitu ya, tapi dia selalu menghitung dan mengukur. Kalau manajer, apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Coba kamu ngomong sama ibu. Jadi kita kayak gitu sebagai manajer. Hasilnya Bu, kalau kita ngomong sama anak, kalau kamu gak melakukannya awas ya. Hasilnya apa Bu? Secara tidak sengaja itu anak akan memberontak,
berbohong karena kita selalu menyalahkan mereka dia gitu ya. Itu untuk menghukum. Hasilnya kayak gitu. Oke, lalu pembuat rasa bersalahnya mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dia udah merasa bersalah. Hasilnya itu Bu, akan menyembunyikan, lalu berbohong. Ya, kenapa dia berbohong? Karena selama ini kita memperlakukan mereka sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau teman, dia akan tergantung tuh sama kita Bu. Hasilnya, kalau pemantau, dia akan menyelesaikan diri kalau diawasi sama gurunya, kalau nggak diawasi enggak gitu. Ini bednya. Lalu kalau untuk yang manajer, kita akan menguatkan pribadi mereka. Nah, kaitannya sama dunia berkualitas tadi apa ya Bu? Dunia berkualitas itu maksudnya dunia di luar sana. Murid akan meletakkan guru di luar kalau kita sebagai penghukum. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Agak mendingan daripada di luar. Lalu kalau ini teman, guru, murid itu menganggap gurunya sebagai orang yang penting gitu. Tapi kalau pemantau, gurunya itu sebagai pembuat peraturan dan hukum, penghukum. Lalu sebagai manajer, kita dijadikan sebagai individu yang positif Bu, bagi mereka, ya, penyemangat. Dampaknya buat siswa apa Bu? Kalau kita menerapkan poin sebagai penghukum, mereka akan mengulangi kesalahan. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, mereka akan terpojokkan, merasa bersalah dan mereka akan merasa rendah diri. Lalu sebagai teman, mereka lemah karena tergantung sama kita, tidak merasa mandiri dan tergantung. Lalu kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi karena ada hadiahnya. Sebagai manajer, mereka akan mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, ini yang terakhir lagi ya. Segitiga restitusi. Ada 3, validasi kebutuhan. Bertanya, kamu habis menangani masalah tuh gini Bu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Sekarang kita kan ke Ibu. Itu namanya kita memvalidasi kebutuhan. Jadi kalimat yang terlontar dari seorang guru itu kayak gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bukankah begitu Nak? Jadi gitu Bu, cara nanyanya saya juga belajar kemarin seperti itu. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Nilai apa yang kamu langgar? Terus ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dalam hal ini Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekarang karena Ibu yakin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tuh dikasih strong, dikasih kekuatan. Jadi enggak sekonyong-konyong kita nuduh mereka, kamu sih coba gini-gini, enggak. Tapi ada validasi kebutuhan dulu Bu. Ada. Yang pertama ini dulu ya Bu, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan yang terakhir. Contohnya ini ya. Berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Nak. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu hanya tertarik untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyelesaikan diri kamu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada diri kamu? Nah itu yang untuk menstabilkan identitas, untuk validasi kebutuhan. Contohnya gini Bu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukannya. Jadi kita agak angkat dia Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apa yang penting buat kamu Nak? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya Nak. Supaya yang baru, kira-kira apa? Maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya dia lagi mukul temannya. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok pagi Nak? Itu adalah validasi kebutuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percayai di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita kesepakati Nak? Kelas yang ideal itu menurut kamu yang kayak gimana ya? Kamu ingin jadi apa sih nantinya? Apa yang kamu rasakan? Dan seterusnya. Oke,
Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi yang tadi sedikit saya berikan untuk bisa diterapkan di Bapak Ibu semua ya. Sudah lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukup masuk dimengerti dari sebuah siswa dan kita membuat keyakinan kelas dan kita akan mengingatkan dua tahun kembali tentu ya. Apakah kamu senang dengan materi untuk menerapkan budaya dari sekolah ini atau menerapkan budaya bisa dimengerti? Kalau untuk dipraktekkan masih langsung bisa ya? Iya. Ya kita sudah punya budaya sekolah di sekolah kita ini apakah sudah berjalan dengan baik? Sudah. Dan nanti penjelasan dari itu akan mungkin mengacu kamu dan kamu untuk lebih menerapkan budaya positif sehingga kelas pesan kamu apa ya? Apa ya? Supaya teman-temannya lihat tahu seperti apa sekolahnya, lebih belajar lebih giat, jangan banyak main game. Jangan banyak main game ya, di rumah ya. Soalnya dengan melakukan budaya di sekolah tadi, mudah-mudahan bisa aja main game di sekolah ya. Terima kasih ya sayang. Kira gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Nah, gimana menurut kamu tugas yang disampaikan tadi? Menurut kamu sendiri tentang penerapan budaya di sekolah itu apakah sudah mengalami kemajuan atau memang dengan adanya ini apakah terus akan meningkatkan untuk kamu sendiri teman-teman atau seperti apa? Harapan saya sih pas semua bisa meningkatkan rasa itu, nanti juga kalau dilakukan intinya budaya positif sekolah sangat bagus dan memang meningkatkan tapi kedisiplinan siswa karena menurut Ibu tujuh tidak bahwa kedisiplinan itu merupakan kunci dan gitu. Terima kasih semoga itu dan kehidupan kami sehari-hari baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih ya. Apa kabar, sehat Nek? baik Bu, alhamdulillah. Nah, menurut kamu bagaimana pengimbasan atau sosialisasi yang telah dilakukan? Menurut saya pembahasan yang telah dilakukan tadi disampaikan itu benar-benar sangat-sangat mungkin bakal bermanfaat untuk orang-orang yang mendengar, dan kita bisa menerapkan
dan tahu mana yang benar dan mana yang harus dilakukan sesuai materi yang disampaikan. Iya, tadi Ibu sudah menyampaikan tentang bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian institusi, penghargaan, Ya, itu bisa membantu guru-guru juga untuk menerapkan. Oke, jadi kamu setuju ya dengan adanya keyakinan kelas ya? Setuju. Dengan proses yang dibuat tadi itu bakal membuat kan, tapi menghargai ya, Iya, betul. Menurut pendapat kamu apa pendapat budaya positif yang harus diterapkan di sekolah? Apakah itu harus digunakan kembali atau jalannya baik asal kan? Kalau menurut saya, memang jadi ya suatu sesuatu di juga saya terapkan. Jadi jangan sampai budaya itu hilang. Apa harapan kamu untuk menerapkan budaya positif awal? Harapan saya semoga setiap sekolah dapat menerapkan semua budaya-budaya positif itu agar sekolah itu menjadi tempat yang aman, ramah, dan dicintai oleh anak ataupun guru-guru yang mengajar. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Luna, semoga dapat kamu terapkan di kelas dan juga bermanfaat bagi kamu dan teman-teman. Terima kasih sayang ya. Bu Lagina, gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu pun kan saya sedikit mau bertanya kepada Ibu dan tanggapan Ibu seperti apa terkait dengan penimbasan yang tadi boleh saya sampaikan tentang pendapat budaya di sekolah, ya budaya positif. Menurut Ibu, apakah pendapat budaya di sekolah ini berjalan dengan sudah sesuai dengan yang Alhamdulillah untuk pelaksanaan itu baik, lancar, tidak ada halangan. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Saat ini sih sudah berjalan lancar. Tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Ibu setuju nggak kalau memang ternyata keyakinan kelas itu sama kita harus diskusikan dalam peserta didik yang kita wujudkan dalam bentuk infografis lalu kita praktekkan kepada setuju ya Bu? Benar, jadi keyakinan kelas itu untuk memperkuat anak-anak membentuk karakter mereka sehingga mereka lebih lebih disiplin. Bagaimana harapan Ibu dengan pelimbasan yang saya lakukan tadi, harapan Ibu terhadap peningkatan penerapan budaya positif di sekolah? Ya untuk kedepannya itu lebih baik. Contohnya anak-anak jadi bimbing. Jadi kedepannya bagi yang belum paham kita kasih lagi supaya lebih mengerti dan dia bisa melaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Latina ya atas waktunya. Gimana kabarnya? Ibu, boleh saya bertanya tentang bagaimana pendapat Ibu tentang penimbasan penerapan budaya positif di sekolah yang barusan saja saya lakukan tadi? Alhamdulillah sangat baik sekali dengan materi yang saya sampaikan tadi, kita menjadi lebih tahu apa yang dimaksudkan dari budaya positif. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Berarti Ibu setuju ya bagaimana proses kita dari awal seperti pembuatan keyakinan kelas sampai dengan memberikan dukungan, penghargaan kepada siswa terkait dengan definisi. Itu sampai dengan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri, sudah sejauh manakah penerapan budaya positif di sekolah itu berlanjut atau terlaksana? Sejauh ini sih di sekolah sudah lebih paham lagi dan kita sudah menerapkan apa yang sudah kasih sampaikan. Berarti itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Tinggal nah kelanjutan daripada penimbasan saya ini, apa harapan Ibu supaya peningkatan budaya positif? Apa harapannya? Harapan saya ke depannya semoga peserta didik lebih memahami tentang budaya positif tersebut dan menjadikan anak-anak lebih berprestasi lagi dan lebih meningkat lagi kebudayaan positif tersebut. Tentunya itu untuk positif ya. Kalau untuk harapan Ibu untuk para guru gimana? Kalau untuk gurunya ya kedepannya sih guru-guru lebih memahami lagi apa hukuman yang memang kita bisa memposisikan ya betul supaya anak juga
memahami dan mengerti akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Berarti tidak memojokkan siswa ya? Betul, tidak memojokkan siswa. Baik Bu Amin, terima kasih atas waktunya.